Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Samulo. Saya dari Prodi Kimia dengan NIM 216-12027. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ulil albab dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ulil albab merupakan suatu konsep tentang akal berpikir manusia. Konsep ini dijelaskan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Dalam memaknai ulil albab dapat dimulai dengan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang mana artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tandanya bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang menciptakan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Dalam penjelasan lebih lanjut, dalam tafsir disebutkan bahwa memikirkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam menjadi tantangan tersendiri bagi kaum intelektual yang beriman, yang mana Tuhan tidak menciptakan alam semesta dengan sia-sia, melainkan ada hikmah di balik penciptaannya. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu subuh saat Bilal bin Rabah sudah mengumandangkan azan, namun Rasulullah SAW tak kunjung ke masjid. Bilal pun bergegas menuju rumah Rasulullah dan mendapati Rasulullah SAW sedang menangis terseduh-seduh seraya berdoa. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dalam konsep sederhana, ulil albab dapat diartikan sebagai orang yang berakal atau berpikir. Sementara itu dalam konsep luas, ulil albab merupakan orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk mengingat segala ciptaan Allah dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulil albab sendiri juga bisa dapat diartikan sebagai orang-orang yang hatinya tergugah dengan sendirinya dalam konteks kehidupan sosial. Orang-orang ini adalah orang yang tanpa instruksi namun sudah tergugah hatinya untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Terdapat berbagai macam definisi dari ciri-ciri tentang ulil albab yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surah Al Imran ayat 7. Ulil albab dimaknai sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas, klarifikatif, dan verifikatif. Selain itu, orang-orang ini termasuk orang yang mampu meninggalkan sikap tercela dalam kehidupan sehari-harinya, yang mana kedekatan mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilarang oleh Allah, dan juga mendekatkan dirinya kepada kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan dan diberitahu kepada diri mereka masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran dalam agama Islam. Yang kita ketahui bahwa agama Islam salah satu agama yang memiliki sejarah yang panjang. Dalam sejarah ini terdapat banyak sekali perkembangan yang dilahirkan dari agama Islam, mulai dari pengetahuan tentang hadisnya, tentang Al-Qur'annya, dan juga masyarakatnya dan juga orang-orang penting yang di dalam agama Islam yang sangat sering melakukan sebuah penelitian panjang. Dan hal ini merupakan pemikiran-pemikiran yang sangat gemilang dari umat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang ini berkembang di masa dinasti Umayyah,
sehingga pada puncaknya di dalam dinasti Abbasiyah, tepatnya pada Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, ketika mereka berdua memerintah, negara dalam keadaan makmur, kaya, adil, dan wilayah cakupannya sangat luas sampai ke Afrika hingga ke India. Akibat dari kemajuan ini merupakan dampak yang baik dalam sikap keterbukaannya terhadap ilmu yang baru. Ilmu ini bisa terdiri dari ilmu dari agama yang lain seperti agama Kristen pada masa tersebut, dan juga kecintaan dari mereka kepada khilafah atau pemimpin pada saat itu. Maksud saya khalifah. Kemudian setelah dinasti Abbasiyah, peradaban ini mulai mundur. Hal ini terjadi karena umat Islam pada saat itu lebih cenderung atau kebanyakan stagnan atau tidak berkembang sama sekali, atau dalam istilah lain ilmuwan-ilmuwan terkemuka sudah mulai berkurang. Jadi inovasi-inovasi terbaru tentang suatu ilmu pengetahuan mulai berkurang jumlahnya, sehingga masyarakat pada zaman tersebut kurang dalam ilmu pengetahuannya, atau hanya sekedar begitu saja, hanya sekedar meneruskan dan meneruskan terus-menerus. Lalu pada abad ke-18 mereka mulai tersadar kembali tentang akan pentingnya ilmu pengetahuan, hingga mereka bangkit dari yang awalnya stagnan atau hanya linear saja. Kemudian mereka berkembang hingga sampai ke dunia barat, mereka mengalahkannya. Itulah bagaimana itulah bagaimana kepandaian umat Islam dalam berpikir, dalam menggunakan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, karena ilmu Al-Quran dan ilmu hadis kita tahu bahwa itu merupakan sumber ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Selanjutnya akan saya jelaskan adalah tentang perkembangan ilmu sains dalam peradaban Islam. Dalam agama Islam, di samping hanya mengkaji tentang ilmu agama, umat Islam kebanyakan juga belajar dan mengembangkan ilmu sains seperti matematika, fisika, kimia, dan juga biologi, serta mencakupi bidang astronomi, kedokteran, bahkan geografi. Tokoh ilmuwan terkenal yang pernah kita dengar diantaranya adalah Al-Battani atau juga Al-Khawarizmi di dalam penemuan aljabarnya. Kemudian ada juga ilmuwan-ilmuwan Islam yang mana pada penggambaran Al-Quran mereka menemukan bahwa bagaimana cara pesawat terbang itu bekerja. Konsep pesawat terbang itu bekerja dijelaskan di dalam Al-Quran, bagaimana mereka membuat suatu rancangan atau konsep tentang sebuah pesawat terbang, yang kemudian di masa yang mendatang, seperti yang kita tahu, ada Wright bersaudara meneruskan rancangan tersebut, sehingga dapat dikatakan umat Islam memiliki peradaban dalam ilmu sains yang cukup cepat dan signifikan, bahkan lebih modern dari agama manapun. Dalam Al-Quran sendiri yang hanya berupa tulisan Arab, ternyata mengandung juga banyak tentang ilmu astronomi. Apalagi yang kita tahu tentang penciptaan alam ada di dalamnya. Bahkan bukan hanya tentang ilmu astronomi saja, di dalam agama Islam terdapat tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam perkembangan ilmu sains. Contohnya di bidang kimia ada Jabir bin Hayyan, di mana dia menemukan asam asetat, asam klorida, aqua regia atau air raja, serta teknik-teknik penting dalam bidang ilmu kimia seperti destilasi dan juga kristalisasi. Selanjutnya ada lagi di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, di bidang
Ibnu Sina juga menguasai tentang ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu hadis dan lain sebagainya. Kemudian ada Al-Farabi juga yang mana di dalamnya beliau menguasai ilmu tentang fikih, filsafat, kedokteran, matematika hingga bahkan musik. Kontribusi ini menjadi jembatan ilmu bagi seluruh dunia, tepatnya ilmu perkembangan sains modern pada saat ini. Dengan adanya ilmu terdahulu, pada para ilmuwan modern dapat dimudahkan tentang ilmu penelitiannya. Jadi dapat dikatakan ilmu modern tidak terlepas dari ilmu sains dari zaman dahulu. Atau dengan kata lain, ilmu sains modern tidak terlepas dari tokoh-tokoh Islam yang gemilang di masanya. Sekian dari saya, terima kasih.